jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Kali ini saya akan membahas tentang metode distribusi sampling, validasi data, dan reliabilitas data. Metode dan distribusi sampling. Maaf di sini tidak kebaca teksnya atau materinya. Saya jelaskan saja mengenai metode dan distribusi sampling. Yang pertama yaitu ada populasi. Populasi merupakan kumpulan dari sebuah kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi dibagi menjadi dua, ada terbatas dan tidak terbatas. Terbatas memiliki unsur yang berukuran N, sedangkan yang tidak terbatas memiliki suatu populasi yang akan berproduksi secara terus-menerus. Contoh dari yang terbatas yaitu populasi bank, populasi perusahaan, reksadana. Sedangkan yang tidak terbatas contohnya yaitu penikmat musik. Selanjutnya, pengertian sampel. Sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Yang kedua, probabilitas. Probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang ketiga, non-probabilitas. Merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Metode penarikan sampel yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Metode penarikan sampel dibagi menjadi sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Simple random sampling dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sampel acak sederhana. Yang kedua, sistem kocokan. Dan yang ketiga, menggunakan tabel acak. Sampel acak terstruktur atau stratified random sampling sampel sistematis, kuota purposive, dan snowball sampling. Ada kuota sampling merupakan pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan terpenuhi. Sedangkan purposive sampling penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada kepentingan dan tujuan penelitian. Sedangkan snowball sampling penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan sampel pertama, sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama, dan seterusnya hingga sampel yang diperlukan cukup. Yang ketiga yaitu sampling error. Validasi atau validitas. Validasi berasal dari kata validity yang memiliki arti ketetapan atau kecermatan. Valid atau sahih bila alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Contoh, macam validitas. Menurut Sugiono, validitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, validitas dalam dan validitas luar. Validitas dalam dibagi menjadi dua, yaitu validitas isi dan konstruksi. Sedangkan validitas luar dibagi menjadi tiga, yaitu validitas isi, konstruksi, dan kriterium. Validitas isi, validitas internal dan eksternal. Alat tes konstruksi yang uji validitas. Paling sedikit 30 responden. Alasan 30 responden adalah batas jumlah antara sedikit dan banyak. Hasil uji coba dilakukan untuk korelasi antara skor item dengan skor total. Reliabilitas. Uji reliabilitas ada 3 cara. Yang pertama, teknik tes straight race test. Yang kedua, teknik belah dua. Yang ketiga, teknik bentuk paralel. Yang selanjutnya, teknik belah dua. Teknik belah paralel. Sekian materi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.